Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap. Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang.
Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik kalau motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila limbau. Itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monasiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. kiri. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai
Apalagi beberapa tahun lalu, desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa saudara yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam. Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian dua kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya sahabat Serbuk.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan sahabat Serbuk.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi.
diperkirakan kedalaman air atau banjir yang terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya disapu air Sungai Lematang. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak. Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Lematang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Lematang ya.
Anda ya. Bahkan di tembok jembatan yang ada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang arus penyelamatan. Jembatannya diperkirakan bisa Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan dari Sri Poko. Ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Bila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa
wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat, sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter. Dan kecamatan yang mengalami banjir seperti Kecamatan Pulau Pinang, Lahat Selatan, Lahat Kota, kemudian Mula Ulu, Mula Sedingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagaralam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke laut motor nih. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jendrum.
Jauh, 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 jauh. Jauh, jauh, jauh. Nah, laju, nah, ini. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi. Dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Kena air ebzak ni nak. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Kena air ebzak ni nak. Thank you.
respon bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan seperti gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga kepada salah.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya, bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju nah, ini dia. Tadi dia gendong. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil,
kabel induk kami, kabel listrik. Kena air ebzak ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi. Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, 2 kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung, banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Lahat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sedang giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai. Ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Sirih. Nah, laju dah, nah, ini dia. Baloi, tadi dia jendrum. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe?
Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Sampaikan sahabat Seluruh Telekom bahwa hari ini Kabupaten Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat Telekom, di depan kami sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika, menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, seperti itu sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa sungai, aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses
ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Nah, dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya. Sayang sekali sampai sekarang kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat-sahabat, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru kan melihat. Oke, sahabat-sahabat berikut kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Ada pindah dan belum mampu tidak. Mungkin di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena air di pagar alam masih deras nih kan. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film Rangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau kami berangkat. Iya. Jadi seperti di Belkom, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Belkom, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Belkom, jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus Sungai Lematang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya di
naik ke motor. Motor-motornya pun naik. Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nama. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan.
Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung, Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap. Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur diterjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan, yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini.
Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras, dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri. Naik ke motor. Motornya pun naik. Naik ke motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila limbau. Gitu, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kiri. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak.
Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa saudara yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam. Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian dua kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya salah satu titik yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan sahabat Seribu.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya disapu air Sungai Lematang. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat,
yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan pagar lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di pagar lematang, bahwa memang dari informasi, banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak. Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang. Sahabat Selamat jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang ya. Baik, sahabat terbiasa jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di baik, sahabat terbiasa jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di tempat di Matang dan berada di tidak jauh dari lokasi pemakaman saat ini jembatan gantung ini sedang porak-poranda ya, bahkan di tembok jembatan yang berada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang arus Sungai Matang. Kondisi jembatannya
mengatakan sudah Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan dari Sri Poko. Ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur dari sejak tadi malam. Hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun
Diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter. Dan kecamatan yang mengalami banjir seperti Kecamatan Pulau Pinang, Lahat Selatan, Lahat Kota, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagaralam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nak? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor-motornya pun naik. Naik kalau motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Tadi dah jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nak bergawe?
Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi. Dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Terlihat tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Serbu.com bila berada di lokasi ini karena memang
berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga kepada salah.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak.
Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi. Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, 2 kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Lahat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jentrum. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak.
terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika, menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aqua-A bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, seperti itu sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya.
sayang sekali sampai Serbu Korkom kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat Serbu Korkom, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru melihat. Oke, sahabat Serbu Korkom, kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Karena na pindah doon. Belum mampu itu dah. Mungkin ada di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena ayah di pagar alam masih deras kan. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film Langkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Pengungsi kalau kami Iya. berangkat. Jadi sampai Serbu Korkom, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Serbu Korkom, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Serbu Korkom, jumpa lagi bersama kami wartawan di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau menguat ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Matang ya, yang bahwa sejak Rabu malam naik ke motor apa naik kalau motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pen Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pen Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan, yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
Naik ke motor. Motornya apa naik? Naik ke motor nih. Mantap lagi, lagi matang nila limbau. Gitu, kan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagaralam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kiri. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Lahat, Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya salah satu restoran yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan sahabat Seribu.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya disapu air Sungai Lematang. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang. Sahabat Selamat jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau menguat ya. Terus kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Sejumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang ya. Baik, sahabat terbuka, jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di baik, sahabat terbuka, jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di tepat di Matang dan berada di tidak jauh dari lokasi pemakaman kantor. Saat ini jembatan gantung ini sedang porak-poranda ya, bahkan di tembok penahan jembatan yang berada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang arus menuju Matang. Kondisi jembatannya diperkirakan sudah Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan,
dari Sri Poko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
Selatan, Lahat Kota, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nak? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor siapa naik? Naik kalau motor nih. Nah, laju nah, ini dia. tadi dia cenderung. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah, ini dia. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan
Banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Terlihat tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Tribun.com bila berada di lokasi ini, karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan seperti gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga kepada sahabat Tribun.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam
kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia gendong. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jerambak lah masuk Jerambak. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, dua kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Lahat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jentrum. Jauh. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Sampaikan sahabat
Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, seperti itu sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya.
sayang sekali sampai Serbu Korkom kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat Serbu Korkom, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru melihat. Oke, sahabat Serbu Korkom, kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Kalau na pindah doon, belum bangkot itu dah. Mungkin ada di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena ayah di pagar alam masih deras kan? Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film berangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau udah kami Iya. berangkot. Jadi sampai Serbu Korkom, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Serbu Korkom, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Serbu Korkom. Jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menurun Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang besar ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Matang ya. Bahwa sejak Rabu malam naik ke motor apa naik kalau motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan, yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
Naik ke motor. Motor berapa naik? Naik kalau motor nih. Mantap lagi, waktu matang ni lagi bau. Gitu kan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kiri. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya, disapu air Sungai Lematang. Begini badan Perancis sawan apa? Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi. Mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menurun matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Terus kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang besar ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang yang Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan
dari Sri Poko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
Sumatera, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Kunokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik kalau motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan
Banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na. Tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Serbu.com bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya nanti terdapat bangunan-bangunan gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga pada sahabat Serbu.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam
kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, Saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, Saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jentrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jerambak lah masuk Jerambak. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, 2 kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Langkat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke laut motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jentrum. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah.
Kabupaten Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, seperti itu sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, salah satu yang sudah mulai diterpa aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya.
sayang sekali sampai Sergokon kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat Sergokon, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru kan? Melihat. Oke, sahabat Sergokon, kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Ada pindah dan mangin di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena ayah di pagar alam masih derasnya kan. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film berangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau udah kami Iya. berangkot. Jadi seperti Sergokon, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Sergokon, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Sergokon, jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus penyelamatan yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang besar ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Lemakang ya, yang naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nama. Baik, kalau terbentuk jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di tempat di SMC Matang dan berada di tidak jauh dari lokasi pembuatan kantor. Saat ini baik, kalau terbentuk jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di tempat di SMC Matang dan berada di tidak jauh dari lokasi pembuatan kantor. Saat ini jembatan gantung ini sedang porak-poranda ya, bahkan di tembok jembatan yang berada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang arus sungai Matang. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke laut motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila limbau. Gitu kan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya Sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan Sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya disapu air Sungai Lematang. Begini badan Perancis Sawan Kabang. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat teman-teman. Jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang ya. Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan,
dari Sripoku ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sripoku melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
Lahat Kota, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nama. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba eh. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan
Banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Tribun.com bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga kepada sahabat Tribun.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan
hujan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah. Ini dia. Tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, 2 kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Langkat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Tambah lu. Tadi dia gendong. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah.
karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat Sudirman, di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika, menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, sampai sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa sungai, aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya. Oke, jadi dalam
sayang sekali sampai sedetik kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat sergotol, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru melihat. Oke, sahabat berikut kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Badan pindah dan mangkok. Oh, ini mangkok itu dah. Mangin ada di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena air di pagar alam masih deras nih. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film Rangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau udah kami berangkat. Jadi sampai Belkom, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Belkom, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Belkom, jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Matang ya. Bahwa sejak Rabu malam naik ke motor siapa naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
naik ke motor. Motor apa naik? Naik kalau motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila limbau. Gitu, kan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya Sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan Sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya, disapu air Sungai Lematang. Begini badan perancis sawan Kak. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat Kompas. Jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang ya. Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan,
dari Sripoko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sripoko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, dan sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke laut motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan
Banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Detik.com bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan seperti gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga kepada sahabat Detik.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam
kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, Saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, Saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Tadi dia gendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, dua kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Langkat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor pun naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia gendrum. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Sampaikan sahabat
Kabupaten Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat Sudokrom, di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika, menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, sampai di Bogor, sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa sungai, aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya. Oke, jadi dalam
sayang sekali sampai Sergokong kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat Sergokong, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru kan melihat. Oke, sahabat Sergokong, kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Badan pindah dan mungkin ada di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena air di pagar alam masih deras nih kan. Di pagar alam ya? Ini telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film berangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau udah kami Iya. berangkot. Jadi sampai Sergokong, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Sergokong, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Sergokong, jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Matang ya. Bahwa sejak Rabu malam naik ke motor apa naik ke laut motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami melaksanakan giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
Naik ke motor. Motor siapa naik? Naik ke motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila libau. Itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya Sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan Sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yang terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya disapu air Sungai Lematang. Begini badan perancis sawan apa? Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat Kompas. Jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Terus kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Sejumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang ya. Baik, sahabat Kompas, jumpa lagi bersama kami wartawan yang ada di Lahat. Saat ini kami berada di baik, sahabat Kompas, jumpa lagi bersama kami wartawan yang ada di Lahat. Saat ini kami berada di tepat di Sungai Matang dan berada di tidak jauh dari lokasi jembatan gantung. Saat ini jembatan gantung ini sedang porak-poranda ya, bahkan di tembok penahan jembatan yang berada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang arus Sungai Matang. Kondisi jembatannya diperkirakan sudah Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan,
dari Sri Poko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
kecamatan yang mengalami banjir seperti Kecamatan Pulau Pinang, Lahat Selatan, Lahat Kota, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Cikin Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor siapa naik? Naik ke motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Tadi dia gendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini.
Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe na. Dah liwat na. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Terlihat tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Tribun.com bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan seperti gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga pada sahabat Tribun.com bahwa
di Kabupaten Lahat memang dalam kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, dua kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung, banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Langkat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju nah, ini dia. Tadi dia gendong. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Sampaikan sahabat
bahwa hari ini Kabupaten Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, seperti itu sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya.
sayang sekali sampai detik kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat-sahabat, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru kan melihat. Oke, sahabat-sahabat berikut kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Ada pindah dan belum bangku tidak. Mungkin ada di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena air di pagar alam masih deras nih. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film berangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau kami berangkot. Iya. Jadi sampai Belkom rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Belkom, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Belkom, jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Lahat yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Lemakang ya, seperti yang disebutkan di salah satu dari jauh Anda bisa melihat sudah hancur ya, merupakan akses yang ada. Dan saat ini kondisi arus panjang Lemakang sudah besar dan terlihat jika jembatan gantung ini sudah ambruk ya, dan kirakan jika air tidak kunjung surut maka jembatan gantung itu bisa hanyut atau tersapu oleh aliran sungai Lemakang. Kami informasikan bahwa sejak Rabu malam naik ke motor apa naik kalau motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami melaksanakan giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi sehingga banyak akses jalan yang terputus hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan, yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Mantap lagi, waktu matang nila limbau. Gitu, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. kiri. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya, disapu air Sungai Lematang. Ini badan Perancis Sawan Kak. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat teman-teman. Berjumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus penyelamatan yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang besar ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang Sungai Lemakang yang Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan
dari Sri Poko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur dari sejak tadi malam. Hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Bila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
Selatan, Lahat Kota, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Cikin Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nak? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Nah, laju nah, ini dia. Tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah, ini dia. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan
Banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Serbu.com bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga kepada sahabat Serbu.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan
jalan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jentrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air besar ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, 2 kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung, banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Lahat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jentrum. Jauh. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak.
Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, seperti itu sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya.
sayang sekali sampai Serbu Kelkom kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat Serbu Kelkom, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru kan? Melihat. Oke, sahabat Serbu Kelkom, kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Ada na pindah doon. Belum bangko itu. Mangin ada di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena ayah di pagar alam masih deras kan. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film berangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau udah kami Iya. berangkot. Jadi sampai Serbu Kelkom, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Serbu Kelkom, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Serbu. Jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus penyelamatan yang saat ini kondisinya naik atau meningkat ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Lemakang ya. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik kalau motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Baik, kalau terbentuk jumpa lagi bersama kami Bapak yang ada di Lahat. Saat ini kami berada di tepat di SMK Penyematan dan berada di tidak jauh dari lokasi pembuatan kantor. Saat ini baik, kalau terbentuk jumpa lagi bersama kami Bapak yang ada di Lahat. Saat ini kami berada di tepat di SMK Penyematan dan berada di tidak jauh dari lokasi pembuatan kantor. Saat ini jembatan gantung ini sedang porak-poranda ya, bahkan di tembok jembatan yang berada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang penyematan. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur diterjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
naik ke motor. Motor siapa naik? Naik ke motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila limbau. Gitu kan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Kunokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba eh. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya, disapu air Sungai Lematang. Begini badan Perancis Sawan Kabang. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat teman-teman. Berjumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus penyelamatan yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Sejumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Lemakang ya. Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan,
dari Sripoku ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sripoku melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
kota, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nah. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan
Banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Tribun.com bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan seperti gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga kepada sahabat Tribun.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam
kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, Saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, Saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah. Ini dia. Tadi dia jentrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, 2 kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Langkat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik kalau motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Beri Punokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Nah, laju nah, ini dia. Tadi dia jendrum. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah.
terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat Sudokrom, di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika, menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, sampai di Bogor, sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa sungai, aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya. Oke, jadi dalam
sayang sekali sampai Serpong kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat Serpong, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru melihat. Oke, sahabat Serpong, kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Badan pindah dan mungkin ada di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena air di pagar alam masih derasnya. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film Rangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau udah kami Iya. Jadi sampai Serpong, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Serpong, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Serpong, jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Matang ya, yang disebutkan oleh seorang sahabat dari jauh, Anda tidak bisa mendengar sudah hancur ya, menyebabkan akses yang ada. Dan saat ini kondisi harapan Matang sudah besar, dan terlihat jika jembatan gantung ini sudah ambruk ya, dan kirakan jika air tidak kunjung surut maka jembatan gantung itu bisa hanyut atau tersapu oleh aliran sungai Matang. Kami informasikan bahwa sejak Rabu malam naik ke motor apa naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lematang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di Sungai Lematang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
naik ke motor. Motor siapa naik? Naik kalau motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila limbau. Itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bri Kunokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami melaksanakan giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai. Ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nama. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya Salasdetik.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lumatang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan sahabat Seribu.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yang terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya, disapu air Sungai Lumatang. Begini badan perancis sawan apa? Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi. Mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat Museum. Jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang ya. Baik, sahabat terbuka, jumpa lagi bersama kami wartawan yang ada di Lahat. Saat ini kami berada di baik, sahabat terbuka, jumpa lagi bersama kami wartawan yang ada di Lahat. Saat ini kami berada di tepat di Sungai Matang dan berada di tidak jauh dari lokasi jembatan gantung. Saat ini jembatan gantung ini sedang porak-poranda ya, bahkan di tembok jembatan yang berada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang arus Sungai Matang. Kondisi jembatannya diperkirakan sudah Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan,
dari Sri Poko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur. Dari sejak tadi malam, hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
Jakarta, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor siapa naik? Naik kalau motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. tadi dia gendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan
Banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Kena air ibsa ni nama. Tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Detik.com bila berada di lokasi ini karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan seperti gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga pada sahabat Detik.com bahwa di Kabupaten Lahat memang dalam
kurun sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah. Ini dia. Tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, dua kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung, banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Langkat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Tadi dia jendrum. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nah. Sampaikan sahabat
informasikan bahwa hari ini Kabupaten Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, seperti itu sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat-sahabat yang sudah mulai diterpa aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya.
Sayang sekali sampai sedetik potong kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat-sahabat, jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru kan? Oke, sahabat-sahabat berikut kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Badan pindah dan belum mampu tidak. Mungkin di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena ayah di pagar alam masih deras nih. Di pagar alam ya? Telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film Rangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau kami Iya. berangkat. Jadi sampai Belkom rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sampai Belkom, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat-sahabat, jumpa lagi bersama kami wartawan dari Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Lampang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang sungai Lemakang ya. Bahwa sejak Rabu malam naik ke motor siapa naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir.
Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara.
Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap. Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi sehingga banyak akses jalan yang terputus hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lemakpang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lemakpang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pinggir Sungai Lemakpang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan, yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
Naik ke motor. Motor apa naik? Naik kalau motor nih. Mantap lagi, waktu matang nila limbau. Gitu, warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kiri. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara 3 dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya Sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan Sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya, disapu air Sungai Lematang. Begini badan perancis sawan Kak. Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi. Mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Terus kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang besar ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang yang Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan
dari Sri Poko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur dari sejak tadi malam. Hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Bila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus turun, namun siang hingga menjelang sore hari ini kondisi di Kabupaten Lahat sudah mulai cerah, namun diprediksi atau biasanya dari hari-hari sebelumnya memang setiap sore hari menjelang malam hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini akan terjadi di Kabupaten Lahat sehingga warga yang sebelumnya terdampak banjir bandang ini masih harus bersiaga apabila akan melakukan aktivitas. Banjir bandang ini juga membuat sejumlah warga harus mengungsi lantaran kondisi banjir yang diinformasikan bahkan mencapai 4 meter.
mengabarkan bahwa kecamatan yang mengalami banjir seperti Kecamatan Pulau Pinang, Lahat Selatan, Lahat Kota, kemudian Mula Ulu, Mula Selingkai, Pulau Pinang, Kucing Arya. Nah, yang sangat dahsyat luapan ini terjadi di arus Sungai Lematang ini. Warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya hingga saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Kunokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama lihat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Morosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Naik ke motor. Motor pun naik. Naik ke laut motor nih. Nah, laju nah. Nah, ini dia. tadi dia jendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Nah, laju nah. Nah, ini dia. Dia tahu lewat pe, mana nak bergawe nah. Dah lewat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba ni. Nah, tahu lewat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Banjir bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini.
Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam, sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban, dan laporan terakhir, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi sore hari ini atau sekira pukul 14.30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi. Dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ano ay ibsa ni na? Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Ano ay ibsa ni na? Tembok penahan juga mulai berangsur runtuh ya. Cukup mengerikan sahabat Serbu.com bila berada di lokasi ini, karena memang warga berusaha menyelamatkan barang-barang agar di depan kami ini, kalau sebelumnya itu terdapat bangunan-bangunan gazebo ya, tapi hari ini sudah tak nampak lagi karena memang pagi tadi sudah hanyut diterpa oleh luapan sungai. Ya, kami informasikan juga pada sahabat Serbu.com bahwa di Kabupaten Lahat
sebulan lebih ini terjadi hujan yang berkelanjutan ya. Bahkan puncaknya tadi malam hujan terjadi cukup deras hingga dini hari. Itulah dampak yang menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat ini meluap hingga puncaknya berada di Sungai Lematang. Luapan air di Sungai Lematang Lahat yang terjadinya banjir bandang sejak pagi tadi, saudara, juga membuat satu jembatan rubuh akibat derasnya arus air yang terjadi di sungai tersebut. Rubuhnya satu jembatan gantung ini juga sempat terekam oleh kamera amatir warga. Luapan air dari Sungai Lematang yang semakin membesar membuat salah satu jembatan gantung roboh disapu banjir. Putusnya jembatan gantung ini juga menyebabkan akses warga kemudian terganggu. Seperti video yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik air begitu derasnya dari banjir bandang ini yang menghantam jembatan gantung tersebut hingga membuat jembatan gantung ini kemudian terputus dan tidak bisa dilalui oleh warga. Putusnya jembatan gantung ini juga membuat akses warga kemudian terganggu. Tak hanya itu, saudara, dari informasi yang bisa kami sampaikan, akibat banjir bandang ini, Jalan Lahat Pagar Alam juga terputus. Akses jalan utama Lahat Pagar Alam ini lumpuh pasca diterjang banjir bandang. Akses jalan terpaksa dialihkan ke Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui Kasat Lantas AKP Teguh Kaslan mengatakan, dampak dari banjir bandang di Kabupaten Lahat akibat curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat sungai meluap dan menggenangi beberapa titik jalan utama penghubung Pagar Alam Lahat. Untuk jalur alternatif Pagar Alam Gumai Ulu sendiri juga sementara ini tak bisa dilewati karena ada beberapa titik yang mengalami longsor dan menutupi badan jalan. Dari pantauan lokasi jalur utama dan jalur alternatif untuk sementara memang tak bisa dilewati. Untuk itu kemudian kepolisian melakukan pengalihan arus dengan arus lalu lintas ke arah Kabupaten Empat Lawang. Kiri. Nah, laju dah, nah. Nah, ini dia. Tadi dia gendrum. Kita ni bahaya. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ibzak ni nama. Saudara, sejak pagi tadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang di sejumlah daerah. Beberapa lokasi bahkan tampak seperti lautan lantaran air dari banjir bandang tersebut menggenang hingga ketinggian 4 meter. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat juga meluap hingga membuat banjir bandang ini terjadi.
Luapan air ini tampak membanjiri rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum hingga persawahan. Inilah penampakan bagaimana beberapa desa di Lahat yang berubah menjadi lautan seusai diterjang banjir bandang. Tampak air dari banjir ini berwarna coklat pekat hingga membuat sejumlah warga mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi diri. Dari informasi bahwa warga sebagian juga masih terjebak di dalam rumahnya saat banjir bandang melanda. Tak hanya membanjiri rumah-rumah milik warga, beberapa fasilitas umum dan juga persawahan, bahkan porak-poranda akibat banjir bandang ini. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain itu, dua kecamatan yakni banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyak lahan persawahan yang rusak disapu banjir. Warga menuturkan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan dan tak bisa dilewati oleh warga yang hendak mengungsi. Beruntung banjir bandang yang arusnya cukup deras di sekitar sungai ini tak begitu deras ketika sudah masuk ke bagian permukiman warga. Sampai saat ini warga juga masih dihantui kecemasan akan derasnya aliran sungai. Apalagi beberapa tahun lalu, beberapa desa di Kabupaten Langkat ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan cukup parah. Naik ke motor. Motor apa naik? Naik ke motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami melaksanakan giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai. Ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Kiri. Nah, laju dah, nah, ini dia. Tadi dia jentrum. Jauh. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu lewat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik. Kena air ibzak ni nak. Sampaikan sahabat
Kabupaten Lahat sedang berduka karena memang terjadi bencana banjir bandang yang disebabkan luapan sungai arus Sungai Lematang. Ada beberapa kecamatan atau desa yang terkena dampak dari banjir ini. Sayang sekali sahabat di depan kami itu sebenarnya ada jembatan gantung ya, yang sudah mulai bergoyang cukup kencang ya, diterpa, tapi kami tidak bisa menuju ke lokasi karena untuk menuju lokasi tersebut harus melewati hadangan Bocah laki-laki menjadi korban hanyut yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jenazah siswa SD yang saat ini duduk di bangku kelas 6 ini ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini, Saudara. Kepala Kantor Badan SAR Nasional Palembang, Heri Marantika menuturkan bocah yang berusia 11 tahun ini merupakan warga Bandar Agung Lahat. Saat itu jasad korban ditemukan tim di lapangan hanyut terbawa arus sejauh 90 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Bocah ini sendiri dilaporkan hilang terseret banjir bandang saat berenang di Sungai Lematang, Muara Siban, Pulau Pinang pada Rabu petang. Tim SAR langsung melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dibantu perangkat selam Aquae bersama dengan warga. Namun dari laporan kondisi yang tidak memungkinkan, maka tim SAR memutuskan melanjutkan proses pencarian pada Kamis hari ini. Sampai akhirnya pencarian yang dilakukan sejak pagi membuahkan hasil, lantaran siang harinya korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos dan juga celana pendek. Saat ini jasad korban sudah diserahkan pada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dan diperkirakan arus Sungai Lematang ini masih akan naik. Nah, sahabat Sedobokom, sayang sekali kami tidak bisa untuk mengambil gambar lebih dekat. Ada jembatan gantung itu ya, sahabat Sedobokom, yang sudah mulai diterpa aliran Sungai Lematang ya. Sayangnya kami tidak bisa mengakses ke lokasi karena harus melintasi sungai, sementara kedalaman sungai cukup tinggi untuk kami lewati ya. Nah, sepertinya jembatan itu tidak lama lagi akan roboh ya, atau ambruk. Kami informasikan bahwa saat ini luapan Sungai Lematang terus naik ya, terus arusnya juga cukup sangat deras ya. Dapat kami ulang bahwa hari ini sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat dihantam banjir bandang akibat luapan arus Sungai Lematang ya.
sayang sekali sampai Serpong kami tidak bisa mengambil dari jarak dekat bahwa di lokasi itu ada jembatan gantung ya, jembatan gantung, dan kondisi jembatan gantung itu saat ini sedang sudah tampak miring ya, sudah tampak miring, dan sepertinya tidak lama lagi akan sahabat Serpong. Jika di lokasi kami berdiri ini jembatan gantung itu sangat jelas ya terlihat, tidak bisa kita ambil gambar lebih dekat karena lokasinya tidak bisa dilewati karena memang saat ini sedang banjir ya. Nah, sangat seru kan melihat. Oke, sahabat Serpong, kami coba akan berusaha ambil lebih dekat gambar jembatan gantung jika memang ada akses untuk menuju ke lokasi. Ada na pindah dan mangkok. Oh, ini mangkok itu. Mangin di sana. Dan saat ini hujan kembali turun ya. Kena air di pagar alam masih deras nih. Di pagar alam ya? Ini telepon ini tadi. Di mana itu kak? Film berangkot. daripada. Iya benar kak. Lemak lawas pada kak. Ngungsi kalau kami berangkot. Iya. Jadi seperti Serpong, rumah pemukiman warga yang tidak jauh dari lokasi ini sudah mulai melakukan siaga ya, karena ada prediksi luapan sungai akan terus terjadi. Baik sahabat Serpong, kami akan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Halo, selamat siang sahabat Serpong, jumpa lagi bersama kami tadi Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Lampang yang saat ini kondisinya naik akan besar ya. Kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya, diterjang sungai Lematang ya, seperti yang disebutkan dari seorang sahabat yang jauh, Anda bisa mendengar sudah hancur ya, jembatan akses yang ada. Dan saat ini kondisi arus panjang sungai Lematang sudah besar, dan terlihat juga jembatan gantung ini sudah ambruk ya, dan kirakan jika air tidak kunjung surut maka jembatan gantung itu bisa hanyut atau tersapu oleh aliran sungai Lematang. Kami informasikan bahwa sejak Rabu malam naik ke motor siapa naik kalau motor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bribtu Nokta dari Satlantas Polres Lahat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagar Alam dari arah Monosiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Monosiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total.
Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tanjung Sirih. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah, masuk Jeramba ni. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air besar ni nak. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis hari ini. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat misalnya, kawasan persawahan warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen pun porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Seorang warga mengatakan bahwa pagi tadi air tiba-tiba masuk hingga ke dalam rumahnya. Beruntung saat itu ia dan istrinya juga sudah bersiaga. Sementara tampak air deras ini meninggi sampai mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti akibat arus air yang sangat deras ini. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hujan dengan intensitas deras juga masih terus mengguyur wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan yang rusak. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang juga sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang sangat deras. Kondisi di lokasi saat ini Lahat masih terus diguyur hujan deras, saudara. Hal ini yang kemudian menyebabkan sejumlah sungai meluap.
Ketinggian air dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga juga terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Seorang warga bernama Yayan yang tinggal di Pulau Pinang mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Beruntung dirinya dan sang istri sempat menyelamatkan diri dan menghindari terjangan banjir bandang yang datang. Sejak malam hujan deras masih terus mengguyur daerah Lahat, yang mana hujan yang terjadi semalaman ini menyebabkan air sungai ikut meluap dan sampai ke permukiman warga. Beberapa video yang kami terima juga menunjukkan bagaimana air yang berwarna sangat keruh ini tampak mengalir begitu derasnya dan kemudian menyasar rumah milik warga, hingga membuat sejumlah warga memilih untuk langsung menyelamatkan diri. Ketinggian air mencapai 4 meter, saudara, pagi tadi, sehingga banyak akses jalan yang terputus, hingga sawah yang harusnya memang sudah siap dipanen juga porak-poranda akibat banjir bandang ini. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pen Sungai Lemakpang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Kami sedang berusaha untuk mencari akses ya. Jalan menuju lokasi ya. Nah, dapat kami coba. Kami akan berusaha untuk lebih dekat lagi ya. Jembatan gantung yang kondisinya sudah hancur di terjang luapan Sungai Lemakpang. Halo sahabat Seribu.com, berjumpa lagi bersama kami wartawan Seribu.com yang ada di Kabupaten Lahat. Saat ini kami sedang berada di pen Sungai Lemakpang dan tak jauh dari lokasi jembatan gantung ya. Saudara, banyak akses jalan yang kemudian terputus buntut banjir bandang yang terjadi di Lahat sejak pagi tadi. Informasi yang berhasil kami himpun seperti diantaranya adalah akses jalan, yakni di Lahat Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih yang saat ini digenangi air. Akibatnya sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 juga tak bisa melintas. Di sisi lain, luapan 4 sungai di desa tersebut setinggi 4 meter hingga menyentuh jembatan dan membuat pengendara takut untuk melintas. Selain di lokasi tersebut, akses via Gumai Ulu, badan jalan juga ada yang tertutup longsoran tanah. Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga merusak persawahan hingga akses jalan. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang sudah siap panen porak-poranda diterjang banjir bandang pada Kamis hari ini. Selain itu, akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam juga terhenti akibat arus air sungai yang begitu deras. Kondisi di lokasi saat ini, Lahat masih terus diguyur hujan deras dan ini membuat sejumlah sungai terus meluap. Ketinggian air, saudara, dilaporkan mencapai 4 meter sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk langsung menyelamatkan diri.
ke motor. Motor siapa naik? Naik kalau motor nih. Mantap lagi, ruang matang nila libaw. Itu kan na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Beri Punokta dari Satlantas Polresat. Saat ini kami sama-sama giat penutupan total jalan Lahat Pagaralam dari arah Morasiban dan arah Gumai ditutup total dikarenakan untuk jalan arah Gumai terjadi longsor dan untuk arah Morasiban terjadi banjir. Untuk saat ini untuk arus salin ditutup total. Demikian dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kiri. Sejak pagi tadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang yang membuat sejumlah daerah terendam. Setelah diguyur hujan semalaman, sejumlah sungai di Lahat ini juga meluap dan pagi harinya banjir bandang datang. Beberapa wilayah bahkan tampak seperti lautan berwarna coklat. Seusai luapan air terus membanjiri rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga persawahan. Sampai siang hari ini, saudara, diinformasikan bahwa hujan masih terus turun meski intensitasnya mulai lebih kecil dibandingkan semalam. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir, di antaranya adalah di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Selain dua kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, kemudian Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kirim Area, dan juga Gumau Ulu. Warga kini harus menanggung kerugian lantaran banyaknya lahan persawahan yang rusak disapu banjir bandang. Warga mengatakan bahwa daerah tersebut kini sudah tampak seperti lautan, beruntung arusnya kemudian tak begitu deras. Saat ini warga terus dihantui kecemasan akan kembali derasnya aliran sungai, apalagi beberapa tahun lalu desa ini memang sempat mengalami musibah banjir hingga menyebabkan banyak rumah mengalami kerusakan. Dia tahu liwat pe, mana nak bergawe nah. Dah liwat nah. Nah, dia Pulau Pinang Jeramba lah masuk Jeramba. Nah, tahu liwat lagi nah. Tahu liwat lagi nah. Mana nah? Mana nak bergawe? Tolong Pak Camat dan Ramil, kabel induk kami, kabel listrik kena air ebzak ni nak. Banjir bandang di Lahat, Sumatera Selatan dikabarkan menelan korban jiwa, saudara, yang mana ditemukan satu orang pria yang meninggal dunia pada Kamis 9 Maret hari ini. Mayat pria tersebut ditemukan warga hanyut terbawa arus banjir. Sampai saat ini belum diketahui berapa banyak korban jiwa dan yang terdampak akibat banjir bandang di Lahat ini. Namun sejak Kamis hari ini sejumlah desa di Kabupaten Lahat memang diterjang banjir bandang setelah hujan deras yang terjadi sejak semalam.
Sampai pagi tadi hujan juga terpantau masih terus mengguyur wilayah Lahat, yang mana akibat banjir bandang ini sejumlah akses jalan putus, terutama dari Lahat menuju ke Kota Pagar Alam. Selain itu, sawah warga yang juga sudah siap panen pun ikut porak-poranda akibat diterjang banjir bandang tersebut. Sejumlah desa di Lahat yang terpantau banjir diantaranya adalah Kecamatan Pulau Pinang, yang mana banjir terjadi di Desa Lubuk Sepang dan juga Tanjung Sirih. Kemudian di Kecamatan Mulak Ulu, air membanjiri Desa Muara Tiga dan Desa Lesung Batu. Kemudian 2 kecamatan ada banjir juga terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat Selatan, Pagar Gunung, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Area, dan juga Gumau Ulu. Kabupaten Lahat, dan saat ini kami berada di salah satu kafe dan resto dan juga pemukiman warga berada di sini. Saat ini sedang terjadi banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat. Nah, salah satunya Sahabat.com yang ada di lokasi ini merupakan kafe dan resto yang sebelumnya berada persis di tepian Sungai Lematang. Saat ini porak-poranda karena dihantam banjir. Ada beberapa bagian bangunan yang sudah disapu bersih oleh banjir ya. Kita lihat saat ini pihak pemilik masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lokasi ini. Kami informasikan Sahabat.com bahwa di Kabupaten Lahat hari ini bermula dari hari Rabu semalam sudah hujan terus terjadi sejak Rabu malam hingga pagi hari ini. Bahkan saat kami mengabarkan ini kondisi cuaca masih dalam keadaan hujan ya, meskipun tidak sederas pagi hari tadi. Diperkirakan kedalaman air atau banjir yakni terjadi saat ini sekitar kira-kira kurang lebih 4 meter ya dari lokasi ya. Dan di lokasi kami mengabarkan sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan tapi sudah hanyut pagi tadi ya disapu air Sungai Lematang. Begini badan perancis sawan apa? Kembali kami sampaikan. Saudara, terekam sebuah video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lahat. Salah satu yang terdampak adalah sebuah pondok lesehan yang tampak terbawa oleh arus banjir seperti yang Anda saksikan dalam video saat ini, Saudara. Lesehan Pagar Lematang ini diketahui berlokasi di Jalan Demang Kenasin, Kabupaten Lahat, yang juga ikut tersapu banjir bandang. Seorang warga mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang mana luapan air hampir melampaui tembok atau tanggul pembatas, sehingga lesehan Pagar Lematang yang berlokasi di tepi sungai ini ikut hanyut terseret arus banjir. Dari pantauan di lapangan, tim BPBD saat ini sudah langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang. Tak hanya beberapa lesehan yang ada di Pagar Lematang, bahwa memang dari informasi banjir bandang ini setinggi hampir 4 meter, sehingga beberapa rumah warga juga ikut terdampak.
Banjir ini melanda Desa Pelajaran dan Desa Nantigiri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kepala desa setempat mengatakan bahwa banjir yang melanda desanya dan Desa Nantigiri lantaran curah hujan yang sangat tinggi sejak Rabu 8 Maret hingga Kamis 9 Maret pagi. Tumpahan air dari perbukitan dan pegunungan yang membuat air Sungai Lintang dan Sungai Itam kemudian meluap dan terjadi banjir bandang. Sungai Lintang sendiri, sumber airnya diketahui berasal dari perbukitan di Kecamatan Jarai, sedangkan Sungai Itam banjir disebabkan karena tumpahan air dari pegunungan. Ketinggian air ini juga diinformasikan mencapai 4 meter hingga hampir menutup seluruh rumah dari warga yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Ada setidaknya 200 kakak pemilik warga desa yang ikut terendam, sementara sejauh ini warga langsung berusaha mengungsi ke balai desa untuk mengantisipasi bahwa nantinya banjir bandang ini masih akan terus terjadi, mengingat hujan sampai sore hari ini diinformasikan bahwa memang masih terus terjadi meskipun intensitasnya relatif lebih kecil. Warga saat kejadian langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran memang sudah menyangka akan adanya banjir bandang mengingat hujan deras sudah terjadi sejak Rabu malam dan tak kunjung berhenti hingga Kamis pagi tadi. Halo, selamat siang, sahabat Museum. Jumpa lagi bersama kami di Kabupaten Lahat. Saat ini kami masih mengabarkan kondisi arus menuju Matang yang saat ini kondisinya naik atau besar ya. Terus kami mengabarkan juga masih terjadi hujan yang lebat ya. Jumlah jembatan ambruk ya diterjang Sungai Matang ya. Baik, sahabat terbiasa, jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di baik, sahabat terbiasa, jumpa lagi bersama kami di Lahat. Saat ini kami berada di tepat di Sungai Matang dan berada di tidak jauh dari lokasi jembatan gantung. Saat ini jembatan gantung ini sedang porak-poranda ya, bahkan di tembok penahan jembatan yang ada di seberang kita itu sudah ambruk karena diterjang arus Sungai Matang. Kondisi jembatannya diperkirakan bisa Saudara, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi sejak semalam membuat banjir bandang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis pagi tadi. Tingginya curah hujan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke rumah-rumah warga. Akibatnya beberapa akses jalan untuk menuju dan juga keluar dari Lahat sempat tersendat dan tak bisa dilalui. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir bandang tersebut, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan,
dari Sri Poko ada Wawan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait kondisi arus lalu lintas pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat ini sendiri. Halo, selamat sore Wawan, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana seusai adanya banjir bandang yang terjadi sejak pagi tadi. Ya, terima kasih Mila. Memang dari tadi pagi kondisi jalur lalu lintas menuju Kabupaten Lahat, terutama di Kota Pagaralam, ditutup total oleh Polres Pagaralam dan Polres Lahat. Karena memang ada dua jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif, lumpuh. Karena untuk jalur utama lumpuh karena arus sungai yang meluap membuat jalur utama ditutupi oleh air. Selain itu di jalur alternatif, yaitu Pagaralam Gumai Ulu, tertutup oleh longsor. Akibatnya memang dua jalur tersebut terpaksa ditutup sementara karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Pagaralam juga sempat mengalihkan jalur untuk menuju Kabupaten Lahat, yaitu lewat Kabupaten Empak Lawang. Namun saat ini dari berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, untuk jalur utama sudah bisa dilalui karena memang banjir sudah mulai surut. Saat ini juga yang kami dapat, bukan saja di kawasan Kabupaten Lahat, yaitu di perbatasan Kabupaten Lahat dan Pagaralam, yang mengalami dampak dari banjir bandang, perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Palawang juga mengalami banjir yang sama. Bahkan dari informasi yang baru saja kami dapat, ada beberapa lahan sawah yang habis karena terdampak oleh banjir bandang ini sendiri. Saat ini Polres Pagaralam sudah membuka satu jalur, yaitu jalur utama karena memang sudah bisa dilalui. Sedangkan jalur alternatif dari Pagaralam Gumai Ulu masih ditutup total karena memang masih terdapat material-material longsor yang menutupi badan jalan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Lahat, apakah kondisi banjir sudah mulai surut atau memang masih terjadi banjir bandang. Saat ini pun cuaca di Kota Pagaralam dan sekitarnya sudah cerah dibanding tadi pagi yang hujan terus mengguyur dari sejak tadi malam. Hari ini juga diperkirakan atau diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Lahat. Karena memang Pagaralam adalah daerah hulu dari Kabupaten Lahat, Mila. Baik, sedikit Wawan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian sendiri, apakah sampai saat ini masih kemudian menjaga dan juga bersiaga di beberapa titik yang sempat ditutup begitu ya, karena banjir bandang yang terjadi di Lahat ini? Ya, kami melaporkan dari informasi yang kami dapat, untuk di Pagaralam sendiri, anggota Polres masih tetap berjaga, karena memang untuk menutup jalur alternatif, karena memang selama ini jalur alternatif menjadi pilihan pengguna jalan karena jarak tempuhnya lebih dekat. Tapi saat ini anggota mengarahkan seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap melalui jalur utama. Memang sedikit jauh karena memang ini yang sudah bisa dilalui. Tapi memang para pengguna jalan harus tetap waspada karena cuaca di Pagaralam dan Lahat dan sekitar ini masih tidak bisa ditebak. Biasanya sore nanti akan kembali hujan dan potensi untuk banjir bandang masih bisa tetap terjadi, Mila. Baik, terima kasih banyak Wawan, wartawan Sri Poko melaporkan langsung saudara terkait kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Wawan, terima kasih atas informasinya. Ya, saudara, banjir bandang ini diketahui terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam hingga pagi tadi. Beberapa wilayah terdampak banjir bandang ini hingga ada sawah milik warga di beberapa wilayah juga harus porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Sampai saat ini berdasarkan informasi terkini dari wartawan lapangan kami, memang banjir ini sudah mulai surut, namun berbagai antisipasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lantaran memang cuaca di Kabupaten Lahat yang masih belum diprediksi. Pagi tadi hujan deras masih terus